Haleluya. 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 Puji Tuhan. Kita sungguh bersyukur kepada Tuhan karena Dia Allah yang sungguh baik. Dia Allah yang sudah menolong dan memelihara kita sehingga kita boleh ada lagi sampai saat ini. Amin. Puji Tuhan. Kita akan muliakan Dia, kita akan tinggikan Dia Allah yang setia. Dia Allah yang sudah menolong kita. Haleluya. Puji Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita semua bangun berdiri. Kita menaikkan pujian yang terbaik untuk Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu jadi bagiku. Lagi oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai saat ini. Haleluya. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Mari sama-sama kita katakan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau hebat bagiku. Dari awal kita sama-sama katakan lagu ini. Haleluya. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Karena kebaikan Tuhan, oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Sama-sama ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah. Haleluya Tuhan. Kami mau datang berikan pujian kami yang terbaik. Kami mau menyembah Engkau selamanya Tuhan, karena Engkau ajaib bagi kami. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat, selamanya Kau hebat bagi. Selamanya Kau hebat Tuhan, selamanya Kau hebat bagiku. Haleluya. Mari sama-sama kita naikkan pujian kita kepada Tuhan, sebab Dia Allah yang ajaib, yang selalu bersama. Dia Allah yang setia, yang selalu menolong. Dia Allah yang tak pernah meninggalkan kita. Haleluya. Anjir perbuatan Tuhan, layaklah Engkau dipuji, layaklah Engkau disembah. Syukur bagi segala hormat bagi-Mu Tuhan. kami Haleluya, haleluya, haleluya. kami Layak disembah, terima kasih. layak dimuliakan Tuhan. Glory bagimu, Haleluya. syukur puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sebab
sembah Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagi. Selamanya Kau hebat bagi kami Tuhan. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat. Selamanya Kau hebat bagiku. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu Allah kami yang hebat, Allah kami yang ajaib, Allah pemelihara, penolong, bahkan yang selalu memberkati kami. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang indah, kesempatan yang begitu baik Tuhan beri bagi kami. Mari Tuhan tolong kami yang ada di tempat ini Tuhan. Kerinduan kami ingin memuji memuliakan nama-Mu. Biarlah Tuhan berkenan atas ibadah kami pagi hari ini. Ibadah ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Pujian penyembahan kami boleh berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Dan Tuhan tolong supaya ini ibadah pagi hari ini Tuhan boleh memberkati setiap hati yang mendengarkan, boleh memberkati setiap mereka yang menonton acara live streaming pagi ini Tuhan. Biarlah Roh Kudus bekerja baik kami di tempat ini, bahkan setiap mereka yang mendengarkan. Dan kami percaya Allah Roh Kudus yang akan turut kerja mengurapi ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Boleh jadi sesuai dan seturut dengan kehendak nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami siap memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami bawa doa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kita mau siap berglori bagi Tuhan. Amin. Kita menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Puji Tuhan dengan penuh semangat, dengan penuh sukacita kita bersorak bagi Dia. Haleluya. Puji Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Amin. Sebab Kau yang layak dipuja. Haleluya. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Dalam puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Sama-sama katakan soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah, soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Segala puji syukur, amin, hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Katakan soraklah, soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Tuhan, saudara bersuka cita, haleluya. Haleluya. Hatiku penuh nyanyian. Puji Tuhan. Lebih bersemangat lagi kita
memuliakan Dia. Puji Tuhan, haleluya. Hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Semangat hatiku, hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Angkat tangan saudara. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Lagi dari awal, hatiku penuh nyanyian, amin. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, amin. Hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, haleluya. Haleluya. Sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Haleluya, puji Tuhan. Saudara bersuka cita, amin. Haleluya. Silakan duduk. Tuhan Yesus pasti disenangkan dengan pujian kita, amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan memberikan korban persembahan yang pertama. Nanti kita persiapkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kita berdoa. Syukur kepadamu Allah kami yang hidup, Allah kami yang berkuasa, Allah kami yang sungguh ajaib. Terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan di sepanjang hidup kami sampai saat ini. Kami bersyukur dan kami sudah memuji memuliakan nama-Mu Bapa. Kami akan memberikan korban persembahan. Biarlah persembahan ini Tuhan berkenan di hadapan-Mu. Kami memberi dengan penuh sukacita. Biarlah Tuhan yang memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberikan persembahan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita akan berikan korban persembahan. Hatiku penuh nyanyian. Haleluya. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembah dan pujilah Dia, sembah dan pujilah Dia, sembah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap persembahan kita saat ini. Dan kita akan memberikan lebih lagi waktu kita untuk kita diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Kita siapkan hati, tanah hati yang terbaik untuk ditaburi dengan firman-Nya. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan masuk dalam doa untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita menaikkan pujian penyembahan kita kepada Tuhan, supaya Tuhan berkenan, supaya Tuhan memberkati tanah hati kita untuk ditaburi dengan kebenaran-kebenaran firman-Nya. Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Haleluya Yesus, terima kasih. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Kami membawa hidup kami lebih lagi kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Akan selalu Berkati, amin. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku
yakin Tuhan memberkati. Amin. Ku yakin Tuhan melindungi. Haleluya. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Sama-sama kita naikkan pujian ini. Tuhan selalu menolong. Ini adalah tanda bahwa penyertaan Tuhan selalu bersama dengan kita. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidup. Tuhan selalu. Tuhan selalu Mari kita merenungkan setiap pujian ini. Kata-kata dalam pujian ini bahwa sesungguhnya Dia selalu ada bersama dengan kita. Dia pribadi yang selalu menjaga kita. Tak sehelai rambut kita jatuh tanpa seizin Tuhan. Haleluya. akan terjadi Amin Yesus. tanpa seizin. Oh Tuhan selalu. Tuhan selalu Haleluya. menolongku, Terima kasih Yesus. selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Saya rindu kita mulai lagi dari awal pujian ini. Haleluya. Selalu Puji Tuhan. Haleluya Yesus. kasih Tuhan tetap abadi, Amin. tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, Ku yakin Tuhan. Tuhan Haleluya Yesus. Puji Tuhan. Ku yakin Tuhan melindungi. Haleluya. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, Haleluya. selalu menjagaku. Amin Tuhan. Sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu. Tuhan selalu menolongku, Amin Yesus. selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Tuhan
peliharaku seumur hidupku. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Sungguh kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Terima kasih Tuhan karena Engkau memilih kami Tuhan. Karena Engkau Tuhan memperhatikan kami. Karena Engkau yang selalu menolong kami. Karena Engkau selalu menjaga kami. Kami bersyukur Tuhan. Begitu baik Engkau di dalam hidup kami. Walaupun terkadang dalam setiap keberadaan hidup kami Tuhan, sering kali kami melupakan Engkau. Namun Engkau Tuhan yang selalu setia menolong. Engkau Tuhan yang selalu setia bersama kami. Terkadang kami diperhadapkan dengan berbagai ujian, tantangan, masalah. Namun satu hal yang kami tahu Tuhan, bahwa penyertaan Tuhan selalu sempurna, menyertai, memberkati, memberikan kami kekuatan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa kami yang baik. Terima kasih ya Roh Kudus. Kami bersyukur atas segalanya ya Tuhan. Siaplah hati kami Tuhan untuk menerima kebenaran-Mu Bapa. Urapilah hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu Tuhan saat ini. Biar Roh-Mu Tuhan atas hamba-Mu memberitakan firman-Mu yang menjadi maksud-Mu untuk kami Tuhan. Apa yang kami butuhkan biar Tuhan nyatakan dalam firman-Mu. Dan biarlah Tuhan firman ini boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kami, dalam kami mengiring melayani Engkau. Firman-Mu yang memampukan kami untuk kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Untuk kami boleh hidup berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami serahkan dalam pemberitaan firman-Mu ini Tuhan ke dalam tangan-Mu. Setiap mereka yang mendengarkan firman Tuhan dijamah dan diberkati. Setiap mereka yang melihat Tuhan ibadah ini diberkati Tuhan dimanapun berada. Kami sama-sama boleh selalu bersyukur kepada-Mu. Terima kasih Bapa kami yang baik. Kami siap terima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat hidup kami. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan waktu kami serahkan kepada pendeta muda Bapak Melkirano. Haleluya. 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 Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan, baik yang beribadah secara onsite, offline di tempat ini, maupun Bapak Ibu saudara-saudari yang mendengar, menonton, beribadah melalui siaran langsung melalui media sosial Facebook ini. Kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan baik dalam kehidupan kita. Dan baik secara pribadi, keluarga, dalam pengembalaan kami di Voice of Truth Church daerah Fanyapar, kami tidak lupa menyampaikan dan mengucapkan selamat. Kita merayakan dan memperingati hari di mana Tuhan mencurahkan Roh Kudus. Tuhan telah mengutus Roh Kudus itu. Peristiwa sudah terjadi kurang lebih 2000 tahun yang lalu di kamar loteng Yerusalem pada waktu itu. Dan kita ketahui bersama bahwa ketika Roh Kudus itu dicurahkan, ketika Roh Kudus itu diutus, firman Tuhan berkata, penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Dan itu suatu momen yang terjadi bersamaan dengan bangsa Israel atau bangsa Yahudi. Mereka merayakan dan memperingati hari Pentakosta atau hari ke-50. Jadi hari Pentakosta itu hari ke-50. Mereka bersuka cita merayakan itu. Di saat waktu tersebut terjadilah peristiwa pencurahan Roh Kudus. Dan puji Tuhan, selamat kita bersuka cita di dalam karya Roh Kudus ini. Dan pada hari ini lewat ibadah kita, sesuai dengan apa yang kami sampaikan melalui media sosial, kita akan membuka firman Tuhan
yang terambil dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-14. Mari kita buka Alkitab kita masing-masing. Dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat 16 dan 17. Bapak Ibu perhatikan dalam Alkitab masing-masing. Saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Ayat 17. Yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Katakan amin firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan, siapapun kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pengikut Kristus atau sebagai orang Kristen, tidak terkecuali, baik dia jemaat biasa, baik dia pelayan-pelayan, majelis dalam sebuah gereja lokal, hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta, gembala-gembala, siapapun, kita pasti memiliki latar belakang kehidupan dengan berbagai situasi kondisi, memiliki persoalan masalah. Baik masalah mulai dari yang terkecil, masalah yang sedang, sampai masalah yang sangat besar. Sebagai manusia, kita pasti tidak sanggup, tidak mampu sendirian. Namun kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan lewat kasih dan anugerahnya yang begitu ajaib dan luar biasa, ketika Dia menyelamatkan kita, ketika Dia menganugerahkan kasih karunia itu dalam hidup kita, kita bisa menerima dan percaya Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dia tidak membiarkan meninggalkan kita sendirian. Tapi satu hal yang pasti dan luar biasa, sesuai dengan janji firman yang telah disampaikannya, Dia akan mengirim seorang penolong yang lain. Amin. Dan kita sudah membaca firman Tuhan, katakan Yesus meminta kepada Bapa supaya Bapa akan memberikan kepada saya dan saudara ini seorang penolong yang lain, yaitu Roh kebenaran. Haleluya. Seorang penolong yang lain ini pasti tidak lari daripada pribadi Roh Kudus. Amin. Sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus, kita memiliki satu kepercayaan iman yang sama. Kita percaya kepada Allah Tritunggal. Di dalamnya ada Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ada 3 pribadi yang berbeda dalam wujud dan karyanya, tetapi dalam satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Inilah Allah yang esa. Esa dalam kelembagaannya. Di dalam kelembagaan Allah ada pribadi Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang bekerja secara terpisah dalam wujud pribadi. Dan 2 pribadi Allah, Bapa dan Roh Kudus itu secara kasat mata memang tidak kelihatan. Satu-satunya pribadi Allah dalam Tritunggal yang nampak dalam wujud manusia ketika Dia datang mengambil rupa menjadi sama dengan manusia dalam mengerjakan karya keselamatan, yaitu Tuhan Yesus Kristus sebagai Anak Tunggal Bapa. Nah, yang menjadi persoalan dan masalah dalam kehidupan kekristenan kita, seringkali kita beranggapan dan merasa karena pribadi dari Roh Kudus ini yang tidak terlihat secara kasat mata, ada juga yang percaya bahwa pribadi dari Allah Roh Kudus ini yang selalu ada bersama-sama dengan kita. Tetapi terkadang pemahaman dan pengertian kebersamaan pribadi Roh Kudus ini seringkali hanya dirasakan dan dinikmati ketika mungkin kita berada dalam ruangan doa secara pribadi, ketika kita sedang mempelajari firman Tuhan, atau ketika kita sedang ada dalam persekutuan ibadah. Kita beranggapan bahwa saat itulah Roh Kudus hadir. Kita seringkali ketika kita beraktivitas di luar rumah, di luar tempat ibadah, di luar kita membaca dan mempelajari firman Tuhan, di luar kita berdoa, kita beranggapan bahwa Roh Kudus itu tidak bersama-sama dengan kita. Ini pemahaman pengertian yang salah dan keliru. Saya ingin katakan lewat firman Tuhan bahwa Roh Kudus hadir setiap saat dimanapun kita berada. Amin. Karena Dia pribadi Allah yang maha kuasa, maha tahu, dan maha hadir. Dia tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Tetapi ingat, kehadiran Roh Kudus itu sebenarnya bukan hadir di mana-mana. Apakah Dia hadir di pohon?
dia hadir di batu yang besar, dia hadir di rumah yang begitu mewah, begitu indah. Enggak, kehadiran Roh Kudus itu hadir di mana ada seseorang, ada manusia, khususnya di mana ada anak-anak Tuhan yang percaya kepadanya. Katakan amin. Amin. Dan ketika kita memiliki satu pengertian, keyakinan yang percaya bahwa Roh Kudus hadir bersama-sama dengan kita, saya mau katakan dia sanggup dan mampu melakukan perkara-perkara yang ajaib dan luar biasa. Dia sanggup dan selalu mampu untuk menolong kita. Karena di sini dikatakan Roh Kudus ini adalah seorang penolong yang lain. Ya, kalau dalam bahasa Yunani itu menggunakan kata parakletos. Parakletos itu kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia lebih dari 1-2 kata. Seringkali diterjemahkan sebagai penolong, sebagai penghibur, juga sebagai pengantara, atau sebagai pembela, advokat sebagai pengacara, sebagai pendamping. Ini yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Ketika kita memahami, memiliki pengertian Roh Kudus itu selalu hadir bersama-sama dengan kita, Roh Kudus selalu mendampingi, selalu menolong, selalu menghibur, selalu menjadi pembela kita. Sehingga persoalan, kesulitan, penderitaan, masalah sebesar apapun, percaya Roh Kudus akan selalu menolong kita. Tergantung dari kerendahan hati kita, kita mau berserah kepada Tuhan. Tergantung dari keyakinan iman percaya kita, apakah kita mau membuka hati. Roh Kudus berkarya, bekerja menolong kita. Kalau hanya kita mengharapkan pertolongan Allah melalui Roh Kudus dalam kesehatan kita, mungkin kita sedang sakit, Tuhan tolong jamah supaya saya sembuh. Itu pertolongan Tuhan sanggup kerjakan, tetapi maaf, orang yang tidak percaya kepada Tuhan pun bisa mengalami kesembuhan. Bahkan kalau kita dengar dari berbagai media, mujizat itu bukan hanya dialami oleh orang Kristen. Mujizat bisa dialami oleh banyak orang, termasuk yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kalau hanya sembuh dari sakit, dipulihkan ekonominya, dipulihkan keluarga dan rumah tangganya. Saya ingin katakan Yesus Tuhan selalu sanggup melakukan itu. Tetapi jauh daripada itu, Roh Kudus yang menjadi penolong, Roh Kudus yang menjadi pembela, Roh Kudus yang menjadi penghibur, Roh Kudus yang menjadi pendamping, pengacara kita, mau berkarya dan bekerja dalam hidup kita, khususnya membuat mujizat untuk terus mengerjakan perbuatan yang ajaib, mengadakan perubahan, pembaharuan, dan pertobatan hidup dalam hidup kekristenan kita. Sehingga sepantas dan sepatutnya lah kita sebagai anak-anak Tuhan setiap hari harus ada pembaharuan pikiran, harus ada pertobatan setiap hari. Siapapun kita, saya pun sebagai hamba Tuhan mengakui, menyadari masih banyak kekurangan, kelemahan, dan keterbatasan untuk mau menyenangkan hati Tuhan, untuk selalu hidup berkenan di hadapan Tuhan, untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan, berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Banyak kekurangan dan kelemahan. Di saat inilah ketika kita meminta Roh Kudus menolong kita, maka kuasa Allah akan berkarya dan bekerja dalam hidup kita. Kemudian selanjutnya, Roh Kudus ini sebagai penolong, sebagai roh kebenaran, dia juga akan mengaruniakan karunia-karunia rohani. Oh, luar biasa. Dan ketika kita belajar firman Tuhan, ketika seorang anak Tuhan, ketika kita sebagai pengikut Kristus, sebagai orang Kristen, dikaruniakan karunia rohani melalui Roh Kudus, pemberian secara cuma-cuma, tujuannya untuk membangun jemaat Tuhan. Tujuannya untuk kebersamaan, saling menasihati, saling memberikan teguran, saling memberikan pengajaran firman Tuhan, berkata-kata dengan hikmat, dengan pengetahuan. Ini yang dikerjakan oleh Roh Kudus, memberikan karunia dalam hidup kita. Bahkan ada karunia-karunia mengajar, sebagai rasul dalam memberitakan Injil, sebagai gembala, dan ada karunia-karunia yang lain yang Roh Kudus kerjakan dalam kehidupan anak-anak Tuhan, yang tujuannya untuk kebersamaan dalam membangun gereja Tuhan. Katakan amin. Dan kita bersyukur kalau itu dikaruniakan dalam hidup kita. Tuhan mau memakai dan bekerja di dalam hidup kita untuk dapat menjadi saksinya Tuhan, untuk dapat memenangkan banyak jiwa. Karena dalam Kisah pasal yang pertama, Yesus berkata, kalau Roh Kudus itu turun ke atas kamu, kita akan mendapatkan kuasa. Kuasa untuk apa? Kuasa untuk pergi menjadi saksi. Amin. Katakan amin. Amin.
Dan ini yang dikerjakan oleh Allah Roh Kudus sebagai penolong. Dia roh kebenaran. Roh kebenaran yang membenarkan hidup kita, yang bekerja dengan kebenaran-kebenaran Allah dalam hidup kita, supaya kita dimampukan untuk hidup benar, dan di mana kita berada dan pergi, kita mampu untuk menjadi saksinya Tuhan. Pertama, kita mulai dari lingkungan keluarga kita. Kita menjadi saksi kepada pasangan hidup, kepada anak-anak, kepada orang tua, kepada anak, kepada mereka yang ada di sekitar kita, yang dekat dengan kita, kemudian kepada tetangga-tetangga. Mari kita mau menjadi saksinya Tuhan. Bahkan ketika kita beraktivitas jauh dari rumah kita, dimanapun Tuhan tempatkan kita ada, sampai firman Tuhan katakan ketika kita ada di ujung bumi, seharusnya lah kita menjadi saksinya Tuhan. Menjadi saksi Tuhan tidak harus tampil di depan, bersaksi Tuhan dahsyat, luar biasa, menolong, memulihkan, menyembuhkan, saya mengadakan mujizat. Tapi bersaksi yang lebih luar biasa ketika di mana kita berada dan pergi, kita menunjukkan bahwa kita adalah anak Tuhan yang memancarkan terang Kristus, yang membawa satu pengaruh rasa seperti garam yang memberikan rasa enak ketika kita memasak. Ada orang yang menikmati hidup kita. Wah, kenapa saya merasa sukacita kalau dekat dengan orang ini? Kenapa saya bergairah dan semangat untuk belajar firman Tuhan ketika bersama dengan orang ini? Karena Roh Kudus ada di dalam hidup kita, kita dimampukan untuk menjadi saksinya Tuhan. Dan ini yang dikerjakan oleh Roh Kudus sebagai penolong, sebagai roh kebenaran dalam hidup kita. Dan yang ketiga, Roh Kudus akan menolong dan memampukan kita untuk menghasilkan buah roh. Nah, kita tahu bersama buah roh itu ada 9. Supaya kita memiliki kasih, sukacita, kesabaran, kesetiaan, damai sejahtera, kebaikan. Mari kita minta supaya Roh Kudus menolong kita. Kita minta selalu berusaha menjalin hubungan yang intim dengan Roh Kudus sebagai penolong, supaya kita selalu diberikan kekuatan, kemampuan untuk menghasilkan buah roh. Ada 9 buah roh, ya. Dan Tuhan ingin supaya kita terus berusaha, berkolaborasi, bekerja sama dengan Roh Kudus lewat tuntunan firman Tuhan, agar kita mampu menghasilkan buah roh. Kita minta kepada Tuhan, Roh Kudus tolong saya. Hari ini kita merayakan dan memperingati di mana Tuhan telah mengutus mencurahkan Roh Kudus. Tapi kalau karya Roh Kudus itu belum nyata, belum nampak, belum bekerja dengan dahsyat dan luar biasa dalam hidup kita, mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan tolong, saya mau Roh Kudus itu bekerja semakin nyata, supaya saya dimampukan, saya diberikan kekuatan dan kesanggupan untuk mengerti, memahami bahwa Roh Kudus itu selalu hadir bersama-sama dengan saya dimanapun saya berada dan pergi. Roh Kudus mampu memulihkan hidup saya ketika saya dalam penderitaan, dalam persoalan, dalam masalah. Roh Kudus akan menolong saya untuk saya mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Selalu ada pembaharuan pikiran, selalu ada pertobatan, selalu naik level untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Selalu ada peningkatan untuk kita mau tunduk dan taat setia kepada Tuhan. Kemudian kita minta pertolongan Roh Kudus supaya mengaruniakan karunia-karunia rohani dalam hidup kita. Dan jangan tertuju kepada karunia berbahasa roh. Karena kalau kita belajar firman Tuhan, karunia berbahasa roh tujuannya untuk kepentingan diri sendiri. Tetapi kejarlah karunia yang utama, yaitu supaya kita bisa bernubuat atau diberikan kemampuan oleh Roh Kudus untuk menyampaikan rahasia-rahasia Allah, seperti menyampaikan firman Tuhan. Itu karunia bernubuat. Karena tujuannya untuk membangun, untuk menasihati, untuk menghibur, untuk menguatkan lewat firman Tuhan. Kemudian Roh Kudus akan menolong kita. Kita minta Tuhan, biar kiranya Roh Kudus bekerja terus dalam hidup saya, menolong saya supaya saya menghasilkan buah roh. Saya memiliki kasih saya kepada Allah itu begitu tulus, kuat dan setia, supaya saya dimampukan mengasihi sesama kita sesuai dengan kasih agape, kasih Allah yang tanpa menuntut pamrih, tanpa menuntut balas. Kasih agape. Ada kesabaran, ada kesetiaan, ada kemurahan, memiliki kebaikan yang begitu luar biasa. Ada penguasaan diri. Kita minta Roh Kudus menolong kita karena Dia penolong. Amen. Dan yang ketiga, kita berdoa minta Roh Kudus supaya membawa hidup saya dan saudara terus menghasilkan buah-buah roh ini, ya. Jadi mari lewat firman Tuhan ketika kita merayakan dan memperingati hari pencurahan Roh Kudus, kita mau juga karya Roh Kudus itu nyata dan berkarya dalam hidup kita. Kiranya kita semua yang mendengarkan firman Tuhan ini terus dikuatkan, diteguhkan
Kita memiliki keyakinan yang kuat di dalam Tuhan. Roh Kudus sudah diutus, sudah dicurahkan. Dia ada bersama-sama dengan kita dimanapun kita pergi dan berada, sehingga kita akan selalu dimampukan. Kita akan selalu berkemenangan bersama dengan Tuhan lewat Roh Kudus. Dia pribadi Allah yang maha kuasa, dia pribadi Allah yang maha hadir, dia pribadi Allah yang maha tahu. Dan dia terus bekerja di dalam hidup kita. Jadi mari bangkitkan terus iman kita untuk kita mau setia mengiring melayani Tuhan. Apapun yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua, sebagai anak, apapun profesi hidup kita, apapun tugas pelayanan kita dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, kita kerjakan dengan kekuatan kuasa Roh Kudus. Roh Kudus akan menolong kita, Roh Kudus terus akan menyertai kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Tapi kekuatan kuasa Roh Kudus, karya pribadi dari Allah Roh Kudus ini akan selalu menyertai dan memberkati kita selama-lamanya. Amin, puji Tuhan. Kita akan mensyukuri firman Tuhan yang kita terima pada saat ini. Kita sama-sama akan menyanyikan satu pujian. Haleluya. Oh Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, celihkanku, jamalah ku rindu hadiratmu. Ku sembah Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dimanapun kita berada, jemaat Tuhan yang hadir saat ini, kita bersyukur hari ini kita sama-sama boleh merayakan dan memperingati di mana hari Tuhan mencurahkan, Tuhan mengutus, Tuhan mengirim Roh Kudus menyertai dan bersama-sama dengan kita sampai hari ini. Roh Kudus itu terus bekerja, Roh Kudus itu terus berkarya. Mari kita bangkitkan iman kita. Firman Tuhan telah disampaikan. Biar kiranya Roh Kudus terus mengajar kita, membawa kita, memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran Allah. Dan Roh Kudus akan selalu mengingatkan kita akan firman Tuhan yang kita terima. Karena itu kita sama-sama bersyukur, berdoa. Kita minta Tuhan menolong kita. Satukan iman, percaya kita berdoa. Bapa kami yang di dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, berterima kasih buat anugerah-Mu yang sempurna, pemeliharaan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Dan kami sungguh terus menikmati Roh Kudus itu hadir, ada bersama-sama dengan kami setiap saat dan waktu. Dia selalu memberikan pertolongan yang terbaik, terindah, dan selalu tepat pada waktunya. Dia selalu menguatkan, meneguhkan iman percaya kami. Bahkan Roh Kudus terus menolong, memampukan kami menjadi pelaku-pelaku firman, berjalan dalam terang firman Tuhan lewat kekuatan Roh Kudus. Kami bersyukur, dan hari ini Tuhan, firman Tuhan telah disampaikan. Siapapun yang mendengar firman Tuhan hari ini,
Tuhan jamah, Tuhan melihat keberadaan hidupnya. Tuhan menolong segala persoalan, masalah, beban hidup, penderitaan, kesulitan, kesukaran apapun yang sedang dihadapi. Roh Kudus berkarya, Roh Kudus bekerja, Roh Kudus menjamah, mengadakan pemulihan, mengadakan mujizat, mengadakan pembaharuan, mengadakan pertobatan, memampukan untuk bangkit kembali, mau maju setia di dalam Tuhan. Bahkan bersama dengan pertolongan Roh Kudus, Dia sebagai pembela, Dia sebagai penolong, Dia sebagai penghibur, Dia sebagai pendamping kita, akan terus memampukan kita untuk berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari Roh Kudus terus bersama dengan kami. Bahkan Roh Kudus karuniakan karunia-karunia rohani dalam hidup kami. Roh Kudus memampukan kami untuk menghasilkan buah roh. Dan Roh Kudus terus tolong kami agar dimanapun kami berada dan pergi untuk menjadi saksinya Tuhan, membawa dan membagikan terang Kristus dalam dunia yang gelap dan jahat ini, agar mampu dan dapat menjangkau banyak orang, untuk mereka diberkati oleh Tuhan, untuk mereka diselamatkan oleh Tuhan. Mereka datang menerima dan percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Dan sama-sama kami bertumbuh dalam pengenalan dan takut akan Tuhan, hidup dalam pertolongan Roh Kudus, dalam terang firman Tuhan. Maka hidup kami selalu berkenan, menyenangkan hati Tuhan, memuliakan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa yang baik. Kami bersyukur buat firman-Mu, kami bersyukur buat karya Roh Kudus-Mu dalam hidup kami. Kami memuji, memuliakan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Semua yang diberkati Tuhan katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Cara selanjutnya saya kembalikan kepada worship leader. Tuhan berkati kita semua. Haleluya, puji Tuhan. Saudara diberkati dengan firman Tuhan. Amin. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita bersyukur karena Tuhan itu baik, memberikan penolong bagi kita. Haleluya. Kita akan memberikan korban persembahan yang kedua. Sepertinya tanpa musik saja, kita akan menyanyikan satu pujian. Apa yang tak pernah dilihat oleh mata, itu yang Tuhan sediakan bagi kita. Haleluya, puji Tuhan. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan perkara-perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan perkara-perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan perkara-perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap
persembahan kita saat ini. Kita diberkati lewat ibadah ini. Amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dan untuk pengumuman seperti biasa kita akan mengadakan ibadah di tempat seperti ini, dan ada ibadah online lewat Facebook, dan ibadah akan dimulai pukul 9 pagi tepatnya, dan akan diibadahkan untuk offline di Mayosi Cafe di Ruko Fanya Park BSD City setiap pukul 9 hari Minggu. Puji Tuhan. Dan saya rasa ketika kita memuji Tuhan dengan bersungguh-sungguh, ketika kita benar-benar memberikan hidup kita untuk Tuhan, Tuhan yang akan turun tangan dan campur tangan lewat keberadaan hidup kita. Amin. Apapun yang menjadi persoalan, percayalah ada waktu Tuhan terbaik yang akan siap menolong baik kita di sini maupun dimanapun berada yang mendengarkan ibadah ini. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Melki Larung yang boleh membagi firman pagi hari ini untuk kami di sini, bahkan untuk yang jemaat yang ada di online yang sedang mendengarkan. Kami bersyukur karena Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman Tuhan, menguatkan iman kita. Haleluya. Kita akan tutup ibadah kita saat ini. Mari sama-sama kita akan naikkan satu pujian kepada Tuhan. Haleluya. Segala Puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. puji, Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Nanti doa penutup dan doa berkat oleh Bapak Melki. Haleluya. Kemuliaan dan kuasa bagi Yesus selama-lamanya. Bagi Dia selama-lamanya. Bagi Yesus selama-lamanya. Bagi Yesus selama-lamanya. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan. Puji Tuhan. Bapa yang baik, Engkau begitu dahsyat dan luar biasa mengasihi, begitu dahsyat memberkati kami. Amin. Hari ini kami sudah beribadah, memuji, memuliakan Tuhan teristimewa. Kami telah diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Firman-Mu makanan rohani kami. Firman itu yang menjadi terang dan pelita bagi kaki dan jalan hidup kami. Amin. Kiranya firman Tuhan itu termeterai di dalam hati kami. Mari Roh Kudus terus menolong memampukan kami, agar kami mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Bapak yang baik, semua yang sudah beribadah hari ini, yang sudah terlibat melayani Tuhan, mereka yang mengikuti ibadah ini melalui siaran langsung di Facebook, dimanapun mereka berada, kami percaya Tuhan menjamah dan memberkati mereka. Amin. Hidup mereka dipulihkan, diubahkan, dibaharui. Hidup mereka mengalami mujizat dan pertolongan Tuhan. Amin. Hidup mereka diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Terima kasih banyak Bapak yang baik. Kami menyerahkan kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Sepanjang minggu ini kami mau beraktivitas dalam setiap aktivitas kegiatan kerja kami, dalam perjalanan hidup kami, dalam tugas pelayanan kami, dalam tanggung jawab yang Tuhan percayakan dalam hidup kami. Tolong kami ya Tuhan, mampukan kami untuk kami melakukan semuanya itu dengan sungguh-sungguh, penuh sukacita, penuh tanggung jawab. Kami jadikan semuanya itu sebagai ibadah dan persembahan kepada Tuhan, karena kami percaya hidup kami adalah milik Tuhan. Kami mau persembahkan sepenuhnya bagi Tuhan. Roh Kudus yang menolong kami, agar kami terus tetap setia dalam kami mengiring melayani Tuhan dan pekerjaan Tuhan. Tuhan tolong bagi jemaat Tuhan yang hari-hari ini, yang saat ini, bahkan khususnya yang sedang mendengar siaran langsung ibadah ini, jika mereka sedang dalam berbagai pergumulan, persoalan, masalah hidup, bahkan ada yang sedang dalam keadaan sakit-sakit apapun, kami percaya kuasa Tuhan tidak pernah berubah dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Kuasa Tuhan tidak pernah terbatas. Karya Roh Kudus tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Kuasa Tuhan itu datang menjamah, datang memulihkan, datang memberikan jawaban jalan keluar, kemenangan, datang memberikan kesembuhan, bahkan mujizat yang luar biasa Tuhan kerjakan. Teristimewa
Tuhan kuatkan terus iman percaya kami. Bawa kami untuk kami selalu menjalin hubungan yang intim dengan Tuhan. Agar hidup kami boleh selalu berkenan menyenangkan hati Tuhan dan memuliakan Tuhan. Maka kami percaya berkat-berkat Tuhan, mujizat Tuhan itu nyata pasti menjadi bagian hidup kami. Haleluya. Terima kasih banyak Bapak yang baik. Tuhan terus memberkati pelayanan pekerjaan Tuhan yang ada di Voice of Truth Church Fanya Park BSD ini ya Tuhan. Biar Tuhan yang kirimkan jiwa-jiwa untuk mau datang bersekutu, beribadah, memuji, memuliakan Tuhan. Tuhan kirim jiwa-jiwa yang rindu untuk dilayani dan digembalakan. Untuk kami sama-sama bertumbuh dalam pengenalan dan takut akan Tuhan, hidup sesuai dengan kehendak dan maunya Tuhan. Dan kami berdoa secara khusus juga untuk pemilik, pengelola, mereka yang bekerja di tempat kafe Mayosi Eatery ini Tuhan. Tuhan berkati mereka. Apa yang mereka lakukan dan kerjakan Tuhan berkati. Tuhan lindungi, jaga, pelihara. Bahkan usaha di tempat ini Tuhan berkati. Agar melalui berkat-berkat Tuhan yang nyata dan tercurah dalam usaha di tempat ini bagi semua karyawan yang ada, mereka juga terus bersyukur, bersuka cita, memuji, memuliakan Tuhan. Terima kasih banyak Bapak yang baik, terpuji-pujilah nama. Apa yang kami buat dan kami lakukan lewat ibadah ini, kami diberkati oleh Tuhan. Terpujilah namamu ya Tuhan. Kami akan tutup akhiri rangkaian ibadah saat ini di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan akhirnya kekasih-kekasihku di dalam Tuhan, terimalah berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat kita, serta pertolongan, penghiburan, karunia-karunia dan buah dari Roh Kudus akan terus menyertai, memberkati kita semua saat ini sampai selama-lamanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang diberkati Tuhan katakan amin. Selamat hari Minggu. Selamat memperingati dan merayakan hari di mana Tuhan mencurahkan Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sampai bertemu dalam ibadah selanjutnya. Shalom.